Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah penganggaran perusahaan, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan anggaran produksi atau production budget. Kaitannya dengan anggaran produksi ini merupakan rencana perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penjualan dengan mempertimbangkan jumlah persediaan pada awal dan akhir periode tertentu. Dalam menyusun anggaran produksi ini, tentunya harus melihat terhadap anggaran penjualan yang telah ditetapkan. Maka dengan mengetahui anggaran penjualan, selanjutnya dilakukan kalkulasi untuk menyusun anggaran produksi. Berapa yang dibutuhkan untuk dijual, dan itu harus disediakan oleh produsen dengan melihat jumlah persediaan awalnya terlebih dahulu. Maka dari anggaran penjualan dikurangi dengan persediaan barang yang dimiliki, maka selanjutnya adalah menghitung anggaran produksi. Dalam anggaran produksi ini, sebagaimana kita ketahui bahwa anggaran produksi ini merupakan alat untuk merencanakan, mengkoordinasi, dan mengontrol semua aktivitas atau kegiatan produksi. Dalam perencanaan produksi, hal-hal yang perlu diperhatikan tentunya berkaitan dengan tingkat produksi, kebutuhan fasilitas-fasilitas produksi, serta tingkat persediaan barang jadi. Dengan kita memahami apa itu anggaran produksi, maka kita dapat memahami juga mengenai tujuan dilakukannya penyusunan anggaran produksi, di mana tujuan penyusunan anggaran produksi ini yang pertama adalah menunjang kegiatan penjualan sehingga barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai, artinya tingkat persediaan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga. Dan yang ketiga yaitu mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya-biaya produksi barang yang dihasilkan akan seminimal mungkin. Secara garis besar dalam menyusun sebuah anggaran produksi, yaitu dengan membuat perhitungan berkenaan dengan anggaran penjualan atau rencana produk yang akan dijual. Jumlahnya berapa terlebih dahulu. Terus ditambahkan dengan persediaan akhir, artinya pada akhir periode kira-kira persediaan dalam gudang itu harus ada berapa. Nah, dari rencana penjualan atau anggaran penjualan tersebut ditambah dengan persediaan akhir yang diinginkan, maka menjadi kebutuhan dalam satu periode. Biasanya dalam periode 1 tahun. Nah, selanjutnya dikurangi dengan persediaan awal, yaitu persediaan produk atau persediaan barang yang saat ini dimiliki oleh perusahaan. Nah, ketemulah jumlah yang harus diproduksi dan ini menjadi dasar dalam perhitungan anggaran produksi. Anggaran produksi merupakan dasar untuk penyusunan anggaran-anggaran lainnya seperti anggaran bahan mentah, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya
overhead pabrik. Sehingga dalam hal ini tentunya memiliki hubungan antara tiga hal tersebut, yaitu anggaran bahan mentah, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead pabrik dengan rencana produksi dan juga rencana penjualan. Hubungan tersebut dapat terlihat pada gambaran berikut di mana ada keterkaitan atau hubungan antara tingkat penjualan, tingkat produksi, dan tingkat persediaan. Hal ini dimulai dengan rencana penjualan yang selanjutnya melihat pada tingkat persediaan produk yang dimiliki dan turun menjadi rencana produksi. Dengan membuat rencana produksi, maka tentunya harus mempertimbangkan dan memperhatikan berkenaan dengan anggaran bahan baku atau bahan mentah dan anggaran biaya tenaga kerja langsung serta anggaran biaya overhead pabrik. Karena ketiga komponen tersebut berkorelasi dengan anggaran produksi. Ada dua tahapan dalam penyusunan anggaran produksi, yaitu tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Dalam tahap perencanaan yang perlu dilakukan yaitu menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar dalam penyusunan bagian produksi, serta menentukan jumlah satuan fisik dari barang yang harus dihasilkan. Sedangkan dalam tahap pelaksanaan, beberapa tindakan yang harus dilakukan yaitu menentukan kapan barang dimulai untuk proses produksi. Yang berikutnya yaitu menentukan di mana barang akan diproduksi, menentukan urutan-urutan dalam proses produksi, menentukan standar penggunaan fasilitas-fasilitas produksi yang efisien, menyusun program tentang penggunaan bahan baku mentah, kebutuhan terhadap tenaga kerja langsung, servis, dan peralatan yang dimiliki oleh bagian produksi, menyusun standar biaya produksi, serta membuat perbaikan-perbaikan jika diperlukan dalam tahap pelaksanaan penyusunan anggaran produksi tersebut. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan jangka waktu proses produksi dan jumlah barang yang akan dihasilkan. Yaitu yang pertama adalah berkenaan dengan fasilitas pabrik. Yang kedua berkaitan dengan fasilitas pergundangan. Yang ketiga berkaitan dengan stabilitas tenaga kerja. Yang keempat berkaitan dengan stabilitas bahan baku mentah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah modal yang digunakan. Pada umumnya rencana penjualan itu disajikan dalam unit fisik, sehingga akan memudahkan dalam perhitungan jumlah barang yang harus diproduksi. Contoh misalnya, diharapkan bahwa 400 unit barang A akan berada di perusahaan pada awal periode nanti. Ini perkiraan adanya persediaan awal sejumlah 400 unit. Nah, penjualan produk selama satu periode direncanakan sebanyak 800 unit. Perhitungan ini sudah ditetapkan dalam anggaran penjualan. Sedangkan persediaan akhir diperkirakan ada 180 unit. Artinya, ketika periode ini berakhir, perusahaan diharapkan masih memiliki stok produk sebanyak 180 unit. Sehingga jumlah yang harus diproduksi adalah sebesar 580 unit. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yaitu
anggaran penjualan sebanyak 800 unit ditambah dengan persediaan akhir sebanyak 180 unit, maka kebutuhan dalam 1 tahun yaitu 980 unit. Dan diketahui bahwa terjadi atau adanya persediaan awal sebanyak 400 unit ini sebagai pengurang dari kebutuhan 1 tahun. Sehingga anggaran produksi yang ditetapkan sebanyak 580 unit saja. Sebagai contoh misalnya PT Ceplon ini telah menyusun anggaran penjualan untuk tahun 2011, di mana anggaran penjualan yang ditetapkan untuk tahun 2011 ini adalah sebanyak 56.800 unit, yaitu dengan rincian di bulan Januari sebanyak 6.000 unit, Februari 6.400 unit, di bulan Maret 6.400 unit, di bulan April sebanyak 5.600 unit, di bulan Mei 4.800 unit, di bulan Juni 4.000 unit, di bulan Juli itu sebanyak 2.800 unit, di bulan Agustus sebanyak 2.400 unit, di bulan September sebanyak 3.600 unit, di bulan Oktober sebanyak 4.400 unit, di bulan November sebanyak 4.800 unit, dan di bulan Desember sebanyak 5.600 unit. Sehingga total anggaran penjualan yang ditetapkan oleh PT Cemplon di tahun 2011 ini adalah sebanyak 56.800 unit. Informasi lainnya yang diberikan oleh PT Cemplon ini yaitu persediaan awal tahun, artinya produk yang dimiliki saat ini itu ada sebanyak 8.000 unit. Sedangkan persediaan akhir tahun yang diharapkan yaitu sebanyak 6.000 unit. Maka berdasarkan pada informasi tersebut, kita diminta untuk menyusun anggaran produksinya, di mana anggaran penjualan yang ditetapkan dalam tahun 2011 itu adalah 56.800 unit ditambah dengan persediaan akhir tahun yang diharapkan yaitu sebanyak 6.000 unit, maka total kebutuhannya adalah 62.800 unit. Nah, jumlah tersebut selanjutnya dikurangi dengan ketersediaan produk yang ada sebagai persediaan awal saat ini yaitu sebanyak 8.000 unit. Sehingga jumlah yang harus diproduksi dan dimasukkan dalam anggaran produksi yaitu sebanyak 54.800 unit. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, ada pilihan alokasi kebijakan produksi yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu dengan 3 alternatif, yaitu yang pertama adalah mengutamakan stabilitas produksi, yang kedua mengutamakan stabilitas persediaan, dan yang ketiga adalah kombinasi dari 2 hal tersebut, yaitu berkenaan dengan stabilitas persediaan dan produksi berfluktuatif pada batas-batas tertentu. Untuk menjawab soal kasus tersebut dengan metode mengutamakan stabilitas produksi, maka ada 2 cara dalam pengalokasian tingkat produksi setiap bulan yang dapat dilakukan oleh PT Cemplon tersebut dalam penyusunan anggaran produksi. Yaitu yang pertama adalah membagi tingkat produksi per tahunnya dengan rata yang sama, yaitu dibagi 12. Sehingga apabila produksi selama 1 tahun sebanyak 54.800 unit, maka produksi per bulannya adalah
54.800 unit dibagi 12, ketemu nilainya adalah 4.566,67 unit. Nah, untuk tahap pertama atau cara yang pertama ini memiliki kelemahan, yaitu sering ditemukannya bilangan yang tidak bulat, sehingga sulit dalam pengaplikasian proses produksi secara tepat. Nah, karena angka bilangannya hasilnya adalah dalam bilangan yang tidak bulat, maka perlu dilakukan tahapan cara yang kedua, yang berikutnya. Caranya yaitu yang kedua adalah membagi tingkat produksi sedemikian rupa sehingga dihasilkan bilangan-bilangan bulat dan mudah untuk dialokasikan secara tepat. Nah, kelebihan dari hasil pembagian dialokasikan ke bulan-bulan di mana yang memiliki tingkat penjualan tertinggi. Semisal dalam perhitungan ini yaitu untuk proses produksi kebutuhannya dalam 1 tahun sebanyak 54.800 unit, dan dalam perhitungan sebelumnya ketika dibagi rata-rata ketemu angkanya adalah 4.566,67 unit. Nah, bilangan tersebut selanjutnya dalam cara yang kedua ini dibulatkan menjadi 4.500. Karena pembulatannya ke bawah untuk produksi tiap bulan yaitu sebanyak 4.500 unit, maka akan ada kekurangan. Kekurangannya adalah sebanyak 800 unit. Yaitu dari mana? Dari target kebutuhan produksi selama 1 tahun sebanyak 54.800 unit dikurangi dengan anggaran produksi per bulan yaitu 4.500 dikali 12, ketemu kekurangannya adalah 800 unit. Nah, yang 800 unit ini dialokasikanlah ke bulan-bulan di mana pada periode bulan tersebut ada kemungkinan tingkat penjualan yang tinggi. Oleh karena itu, untuk mengalokasikan angka 800 unit tersebut, kita harus melihat data di mana terjadi penjualan yang tinggi tersebut. Nah, penjualan yang tinggi itu terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Oktober, November, dan Desember. Artinya ada 8 periode atau 8 bulan yang memiliki tingkat penjualan tinggi. Sehingga 800 unit dalam perhitungan sebelumnya itu dapat dialokasikan pada 8 bulan tersebut. Artinya akan ada penambahan proses produksi pada tingkat penjualan yang tinggi yaitu pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Oktober, November, dan Desember. Nah, karena kekurangannya 800 unit dan ada 8 bulan yang tingkat penjualannya tinggi, maka 800 unit tersebut dibagi dengan 8 bulan, ketemulah masing-masing bulan tersebut yang memiliki tingkat penjualan tinggi ditambahi sebanyak 100 unit. Sehingga akan ketemu 8 bulan akan memproduksi sebanyak 4.600, yaitu 4.500 ditambah dengan 100 unit, ketemu adalah 4.600 untuk 8 bulan tersebut, dan 4 bulan lagi memproduksi sebanyak 4.500.
Sehingga kalau misalnya kita total secara keseluruhan akan ketemu selama 8 bulan tersebut adalah sebanyak 36.800 unit dan selama 4 bulan tersebut akan diproduksi sebanyak 18.000 unit sehingga totalnya sama yaitu sebanyak 54.800 unit. Selanjutnya kita menginput data yang telah kita ketahui pada tabel perhitungan untuk alokasi anggaran produksi PT Cemplon di tahun 2011 tersebut, di mana untuk rencana penjualan diinput sesuai dengan proyeksi yang telah dibuat oleh PT Cemplon. Nah, untuk Januari rencana penjualannya adalah 6.000, Februari 6.400, Maret 6.400, April 5.600, Mei 4.800, Juni 4.000, Juli 2.800, Agustus 2.400, September 3.600, Oktober 4.400, November 4.800, Desember 5.600. Selanjutnya, setelah kita menginput rencana penjualan berdasarkan data yang telah kita ketahui, maka dasar data kedua yang kita ketahui yaitu pada rencana produksi. Nah, berdasarkan pada perhitungan sebelumnya untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Oktober, November, dan Desember itu jumlah rencana produksinya adalah sebanyak 4.600 unit per bulan pada masing-masing bulan di mana terjadi penjualan yang tinggi. Sedangkan di bulan Juni, Juli, Agustus, September di mana penjualannya relatif rendah dibandingkan dengan 8 bulan tersebut, rencana produksinya adalah 4.500. Nah, dari data tersebut selanjutnya kita mencari persediaan akhir, kebutuhan, dan persediaan awal ini juga sudah diketahui. Nah, yang paling diperlukan untuk mengetahui nilai persediaan akhirnya adalah dengan rumus rencana produksi ditambah dengan persediaan awal dikurangi dengan rencana penjualan. Untuk bulan Januari, rencana produksinya adalah 4.600, di mana bulan Januari ini merupakan bulan yang masuk dalam proyeksi penjualan tinggi, sehingga rencana produksinya ditetapkan sebanyak 4.600. Nah, untuk persediaan awalnya berdasarkan pada data yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu ada sebanyak 8.000 unit. Nah, atas dasar informasi tersebut, maka kita menginput persediaan awal sebanyak 8.000 unit. Dikurangi dengan rencana penjualan yaitu sebanyak 6.000 unit. Sehingga 4.600 ditambah 8.000 dikurangi dengan 6.000 ketemu persediaan akhirnya adalah 6.600. Dengan diketahuinya persediaan akhir tersebut, maka nilai persediaan akhir yaitu 6.600 pada bulan Januari menjadi persediaan awal di bulan Februari. Berdasarkan pada perhitungan tersebut, maka untuk bulan Februari, Maret, April, Mei sampai dengan bulan Desember, kita dapat melakukan perhitungan dengan catatan bahwa persediaan akhir
pada periode sebelumnya itu menjadi persediaan awal pada periode berikutnya. Contohnya adalah persediaan akhir di bulan Januari sebanyak 6.600 itu menjadi persediaan awal di bulan Februari yaitu sebanyak 6.600. Nah, begitu juga persediaan akhir di bulan Februari sebanyak 4.800 maka menjadi persediaan awal di bulan Maret sebanyak 4.800. Perhitungan ini selanjutnya akan terus dilakukan sampai pada bulan Desember untuk melakukan alokasi anggaran produksi PT Cemplon di tahun 2011. Ingat, dalam perhitungan ini dasar yang diketahui adalah rencana penjualan, rencana produksi berdasarkan perhitungan yang telah dibuat, serta persediaan awal tahun atau persediaan awal pada bulan Januari. Sehingga perhitungan akan dilanjutkan sampai dengan bulan Desember. Metode berikutnya atau cara berikutnya dalam memecahkan kasus tersebut yaitu dengan cara mengutamakan stabilitas persediaan. Dalam pengendalian tingkat persediaan ini ada dua cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama adalah selisih antara persediaan awal dan persediaan akhir dibagi dengan 12, yaitu kita ketahui bahwa persediaan awal tahun yang telah ditetapkan sebanyak 8.000 unit dan persediaan akhir tahun yang diminta yaitu sebanyak 6.000 unit. Selisih antara persediaan awal dan persediaan akhir ini sebanyak 2.000 unit. Maka dengan metode menggunakan stabilitas persediaan ini, selisih tersebut dibagi rata dalam setiap bulannya, yaitu dibagi dengan 12. Sehingga per bulannya ketemu nilainya adalah 166,67 unit. Yaitu perhitungannya adalah 2.000 unit dibagi dengan 12. Ketemu nilainya adalah 166,67 unit per bulan. Nah, yang kedua yaitu membagi tingkat produksi sedemikian rupa sehingga dihasilkan bilangan-bilangan bulat dan mudah untuk dialokasikan secara tepat. Kelebihan hasil pembagian dialokasikan ke bulan-bulan di mana tingkat penjualannya tinggi atau disesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Sehingga berdasarkan pada data yang ada, nilai selisih 2.000 unit tersebut dibagi 10 bulan yaitu sama dengan 200 unit dan dialokasikan ke bulan Januari sampai dengan bulan Oktober. Ini dibuat sesuai dengan kebijakan perusahaan, tidak didasarkan pada penjualan yang tinggi, di mana untuk memudahkan perhitungan dan hasilnya bulat, yaitu selisih 2.000 tersebut dibagi 10 bulan, ketemu adalah 200 unit dan dialokasikan pada 10 bulan pertama, yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Oktober. Berdasarkan pada metode ini, yaitu metode mengutamakan stabilitas persediaan, maka kita melakukan input data pada tabel yang telah disediakan, yaitu untuk
rencana penjualan dimasukkan sesuai dengan data yang telah dibuat oleh perusahaan, di mana bulan Januari 6.000, Februari 6.400, Maret 6.400, April 5.600, Mei 4.800, Juni 4.000, Juli 2.800, Agustus 2.400, September 3.600, Oktober 4.400, November 4.800, dan Desember 5.600. Selanjutnya, kita menetapkan persediaan awalnya, di mana persediaan awal yang diketahui yaitu sebesar 8.000 unit pada akhir tahun. Nah, nilai persediaan awal ini selanjutnya dikurangi dengan selisih yang telah ditetapkan oleh perusahaan, karena ini sifatnya menjaga stabilitas dari persediaan tersebut. Nah, selisihnya dalam perhitungan sebelumnya yaitu sebanyak 200 unit, maka ketemu persediaan akhir yaitu 7.800. 7.800 ini dari mana? Dari persediaan awal dikurangi dengan selisih persediaan yang telah ditetapkan, selisih rata-ratanya yaitu sebanyak 200 unit, maka ketemu nilai persediaan akhir 7.800. Nah, maka kita ketika sudah mengetahui, kita menetapkan rencana produksinya, yaitu dengan rumus rencana penjualan ditambah dengan persediaan akhir dikurangi dengan persediaan awal, di mana nilainya adalah 6.000 ditambah 7.800 dikurangi 8.000, ketemu rencana produksinya adalah 5.800. Nilai persediaan akhir sebesar 7.800 ini selanjutnya menjadi nilai persediaan awal di bulan Februari. Nah, untuk bulan Februari nilai persediaan akhirnya juga dibuat selisih sebesar 200 unit, sehingga nilai persediaan akhir di bulan Februari akan ketemu 7.800 dikurangi 200, yaitu ketemunya 7.600. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk mengetahui nilai dari rencana produksi tersebut. Maka berdasarkan perhitungan dalam tabel tersebut terlihat bahwa bulan Februari persediaan akhirnya adalah 7.600, sedangkan persediaan awalnya adalah 7.800. Persediaan awal di bulan Februari ini merupakan persediaan akhir dari bulan Januari. Sedangkan persediaan akhir di bulan Februari merupakan perhitungan di mana persediaan awal di bulan Februari tersebut dikurangi dengan selisih rata-rata yaitu 200 unit, ketemu nilainya adalah 7.600. Untuk menetapkan nilai dari rencana produksi, maka rumusnya adalah rencana penjualan sebesar 6.400 di bulan Februari ditambah dengan persediaan akhir yaitu sebesar 7.600. Selanjutnya dikurangi dengan persediaan awal sebesar 7.800, ketemu nilai dari rencana produksi di bulan Februari ini adalah sebesar 6.200. Begitu juga selanjutnya, semisal adalah di bulan
Maret. Maka di bulan Maret persediaan awal itu diambil dari persediaan akhir di bulan Februari, yaitu sebesar 7.600. Nah, selanjutnya nilai persediaan awal tersebut dikurangi dengan selisih rata-rata, yaitu 200 unit. Maka ketemu nilainya adalah 7.600 dikurangi 200 sebesar 7.400. Ini menjadi nilai persediaan akhir di bulan Maret, yaitu sebesar 7.400. Untuk menentukan nilai rencana produksi dimasukkan dalam rumus yang ada, yaitu rencana penjualan sebesar 6.400 ditambah dengan persediaan akhir sebesar 7.400 dikurangi dengan persediaan awal sebesar 7.600. Ketemu nilai dari rencana produksi di bulan Maret adalah 6.200. Nah, perhitungan ini dilakukan selisihnya sampai kepada bulan Oktober. Sedangkan untuk bulan November dan Desember, persediaan akhirnya dan persediaan awalnya ditetapkan nilainya adalah sama, yaitu berdasarkan pada data yang telah ada sebesar 6.000 unit. Maka kita akan dapat membuat alokasi anggaran produksi PT Cemplon untuk tahun 2011 berdasarkan pada metode atau cara mengutamakan stabilitas persediaan. Metode atau cara yang berikutnya, yang ketiga adalah metode kombinasi. Apa itu metode kombinasi? Yaitu metode dengan cara mengatur tingkat persediaan dan produksi berfluktuasi pada batas-batas tertentu. Ini tentunya tingkat persediaan dan produksi dilakukan secara berfluktuasi pada batas-batas tertentu di periode bulanan atau pada periode-periode yang telah ditetapkan. Nah, dengan cara kombinasi ini, tingkat produksi dan persediaan itu dibiarkan berubah-ubah setiap periodenya atau setiap bulannya. Namun meski demikian, tetap diusahakan terjadi keseimbangan antara tingkat penjualan, tingkat persediaan, dan tingkat produksi. Contoh misalnya dalam hal ini yaitu berkenaan dengan kebijakan manajemen PT Cemplon, yaitu diantaranya yang pertama adalah tingkat produksi tidak boleh berfluktuasi melebihi dari 15% di atas atau di bawah rata-rata bulanan. Sehingga dalam hal ini tentunya batasan maksimum untuk produksi itu tidak boleh melebihi 15% dari batas normal. Dan juga untuk produksi minimum itu tidak boleh kurang dari 15% di bawah batas produksi normalnya. Nah, bila mana proses produksi normal ini pada bulan tertentu atau setiap bulannya adalah 54.800 unit, maka dibagi 12 itu ketemu hasilnya adalah 4.566,67, atau bila dibulatkan untuk memudahkan perhitungan ketemu nilainya adalah 4.600 unit. 4.600 unit ini merupakan produksi normal setiap bulannya, sehingga
Bila kita menghitung dengan kebijakan berfluktuasi tersebut tidak boleh melebihi batas 15%, maka untuk produksi maksimumnya yaitu ditetapkan sebesar 115%. Dari mana hasilnya? Yaitu 100% ditambah fluktuasi sebesar 15%. Ketemu adalah 115% dikali produksi normal yaitu 4.600. Hasilnya adalah 5.290 unit, ini sebagai produksi maksimum. Sedangkan untuk produksi minimum ini adalah produksi normal 100% dikurangi fluktuasi yang tidak boleh melebihi 15%. Maka ketemu produksi minimumnya adalah 80% dikali produksi normal sebanyak 4.600 unit. Nilainya untuk produksi minimum yaitu sebanyak 3.910 unit. Selanjutnya untuk kebijakan yang kedua yang diambil oleh manajemen PT Cemplon ini adalah tingkat persediaan ini tidak boleh lebih dari 6.400 unit dan tidak boleh kurang dari separuh persediaan maksimal. Nah, bila kebijakan itu yang diambil oleh manajemen PT Cemplon, maka persediaan maksimal itu bisa langsung ditetapkan sebesar 6.400 unit. Sedangkan untuk persediaan minimalnya, karena di sini telah ditetapkan tidak boleh kurang dari separuh persediaan maksimal, maka kita tinggal mengalihkan sebesar 50% dikali persediaan maksimal, yaitu 50% dikali 6.400, ketemu nilai persediaan minimalnya adalah 3.200 unit. Selanjutnya kebijakan yang ketiga yang diambil oleh PT Cemplon ini adalah khusus untuk produksi pada bulan Juli, Agustus, dan September. Karena ada penurunan permintaan, maka harus dikurangi 30% dari tingkat produksi normal. Oleh karena itu, pada bulan-bulan tersebut, yaitu bulan Juli, Agustus, dan bulan September, tingkat produksi yang ditetapkan dikurangi 30% dari produksi normal, sehingga yang ditetapkan itu hanya 70% dari produksi normal. 70% ini diperoleh dari mana? Yaitu 100% dikurangi 30%. Nah, ketemu 70% dikali produksi normal sebanyak 4.600 unit, hasilnya adalah 3.220 unit. Sehingga batasan produksi pada bulan Juli, Agustus, dan September khusus untuk 3 bulan tersebut ini adalah sebanyak 3.220 unit. Berdasarkan pada kebijakan yang dijalankan oleh manajemen PT Cemplon, maka kita mencoba untuk membuat alokasi anggaran produksi PT Cemplon tersebut dengan dasar dari persediaan akhirnya tidak boleh melebihi 6.400. Maka dalam perhitungan awal ini kita mencoba bahwa persediaan akhir yang dimasukkan itu adalah pada batasan maksimal, yaitu sebesar 6.400. Kira-kira dengan persediaan akhir sebanyak 6.400 tersebut, berapa rencana produksi yang akan dilakukan oleh PT Cemplon di bulan Januari? Nah, untuk memudahkan dalam perhitungan tersebut, maka informasi yang telah kita ketahui itu dimasukkan secara keseluruhan.
Nah, untuk rencana penjualan sebagaimana anggaran yang telah dibuat, yaitu di bulan Januari sebanyak 6.000, di bulan Februari 6.400, di bulan Maret 6.400, di bulan April 5.600, di bulan Mei 4.800, di bulan Juni 4.000, di bulan Juli 2.800, di bulan Agustus sebanyak 2.400, di bulan September sebanyak 3.600, di bulan Oktober sebanyak 4.400, November 4.800, dan di bulan Desember sebanyak 5.600. Itu kita input secara keseluruhan terlebih dahulu. Setelah itu kita menghitung berapa rencana produksi dengan nilai persediaan akhir seumpama adalah pada batasan maksimal, yaitu sebesar 6.400. Nah, untuk persediaan awalnya kita sudah mengetahui, yaitu sebesar 8.000 unit. Cara menghitung rencana produksi tersebut di bulan Januari yaitu rencana penjualan sebanyak 6.000 ditambah dengan persediaan akhir sebanyak 6.400, maka selanjutnya adalah dikurangi dengan persediaan awal sebanyak 8.000 unit. Akan ketemu nilai dari rencana produksi yaitu sebesar 4.400. Nah, perhitungan selanjutnya di mana persediaan akhir ini menjadi persediaan awal pada periode berikutnya, yaitu di bulan Februari. Nah, informasi yang lain yang dapat kita jalankan yaitu di bulan Juli, Agustus, dan September, rencana produksi itu telah ditetapkan, yaitu penurunan dari kapasitas optimumnya, kapasitas normalnya sebesar 30%, sehingga ketemu untuk rencana produksi di bulan Juli, Agustus, dan September ini sebanyak 3.220 unit per bulan. Berdasarkan pada tabel perhitungan yang telah dibuat, yaitu di bulan Januari rencana produksinya adalah 4.400, di bulan Februari adalah 5.200, di bulan Maret rencana produksi adalah 5.200, di bulan April sebanyak 5.200, di bulan Mei 5.000, di bulan Juni 5.000, dan bulan Juli, Agustus, serta September itu telah ditetapkan sendiri sebanyak 3.220, sedangkan di bulan Oktober, November, dan Desember yaitu 5.000, 4.900, dan 5.240. Hal itu menunjukkan bahwa nilai yang diproduksi oleh PT Cemplon itu tidak melebihi dari kebijakan manajemen PT Cemplon, di mana produksi maksimumnya adalah 5.290 dan produksi minimumnya adalah 3.910, terkecuali di bulan Juli, Agustus, dan September yang memiliki kebijakan sendiri. Sehingga kalau kita lihat dari jumlah yang diproduksi tersebut masih pada batas tidak melebihi dari batas maksimum yang telah ditetapkan oleh manajemen PT Cemplon. Atau dalam perhitungan yang kita buat, kita menetapkan satu kebijakan saja yang dijalankan dari manajemen PT Cemplon ini, yaitu persediaan tidak boleh melebihi batas maksimum 6.400. Maka kita mencoba menjaga nilai persediaan akhirnya sebesar 6.000 unit. Kalau memang itu yang menjadi pilihan, kita menyusun rencana produksinya akan lebih mudah memperhitungkannya.
Kenapa? Karena hanya menjalankan satu kebijakan saja dari PT Cemplon tersebut. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah rencana produksi di bulan Januari, kita tinggal memasukkan dalam ketentuan rumus, yaitu rencana penjualan sebanyak 6.000 ditambah dengan persediaan akhir sebanyak 6.000 dikurangi dengan persediaan awal sebanyak 8.000, maka ketemu nilai dari rencana produksi di bulan Januari tersebut itu adalah 4.000. Nah, untuk menghitung pada periode berikutnya, pada periode Februari sampai dengan periode Desember, maka kita menentukan nilai persediaan awalnya dari persediaan akhir di periode sebelumnya. Contoh misalnya, persediaan akhir di bulan Januari sebanyak 6.000, ini menjadi persediaan awal di bulan Februari sebanyak 6.000 unit. Nah, untuk bulan Februari dan selanjutnya, terutama bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Oktober, November, dan Desember. Nah, ini kita diminta untuk menetapkan mana yang harus didahulukan antara menetapkan persediaan akhir atau rencana produksi. Semisal kita menetapkan persediaan akhir di bulan Februari sebanyak 4.800, maka nilai persediaan awal yang telah kita tetapkan yaitu berdasarkan pada persediaan akhir di periode sebelumnya, yaitu di bulan Januari. Kita akan lebih mudah untuk menghitung rencana produksi dengan rumus rencana penjualan ditambah dengan persediaan akhir dikurangi dengan persediaan awal, yaitu 6.400 ditambah 4.800 dikurangi 6.000, ketemu nilai dari rencana produksi sebesar 5.200. Nah, terkecuali kebalikannya, kita menetapkan rencana produksinya terlebih dahulu, yaitu sebesar 5.200. Kalau kita menetapkan rencana produksinya terlebih dahulu, kita harus mencari nilai dari persediaan akhir. Caranya bagaimana? Yaitu rencana produksi ditambah dengan persediaan awal dikurangi dengan rencana penjualan. Maka akan ketemu 5.200 ditambah 6.000 dikurangi 6.400, ketemu nilai persediaan akhirnya adalah 4.800. Nilai 4.800 sebagai persediaan akhir di bulan Februari menjadi nilai persediaan awal di periode bulan Maret. Begitu seterusnya, mana yang harus didahulukan menentukan persediaan akhir atau rencana produksi dalam menghitung alokasi kombinasi ini. Terkecuali di bulan Juli, Agustus, dan September itu telah ditetapkan rencana produksinya yaitu sebesar 3.220 untuk masing-masing periode di bulan Juli, Agustus, dan September. Untuk diketahui bahwa dalam menetapkan anggaran produksi ini, kita juga berpatokan pada persediaan. Apa yang menjadi manfaat dengan melakukan kebijakan terhadap persediaan? Yaitu yang pertama adalah untuk menempatkan perusahaan pada posisi yang selalu siap untuk melayani penjualan. Karena apa? Karena dengan adanya ketersediaan produk yang akan dijual. Yang kedua yaitu
untuk membantu dicapainya kapasitas produksi yang terus-menerus dan seimbang. Karena kita dapat mengukur dengan ketersediaan produk tersebut, maka berapa jumlah produk yang harus diproduksi secara terus-menerus. Nah, untuk memungkinkan tercapainya dua hal tersebut, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan, yaitu yang berhubungan dengan daya tahan barang yang disimpan, karena ini berdampak pada jumlah persediaan. Kalau barangnya mudah rusak, artinya tidak memiliki daya simpan yang lama, kecenderungan persediaannya akan lebih sedikit. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, yaitu sifat penawaran terhadap bahan mentah. Kalau harganya stabil, lebih baik kita menjaga keseimbangan dari kapasitas produksi. Tapi kalau harganya berfluktuatif, maka kita harus menjaga nilai dari persediaan atau menjaga stok barang. Pada saat harga murah, kita dapat melakukan produksi dengan jumlah yang tinggi. Nah, faktor berikutnya yaitu berkaitan dengan biaya-biaya yang ditimbulkan, baik itu berhubungan dengan persediaan, contoh misalnya adalah kebutuhan terhadap gudang. Nah, yang lain yaitu besarnya modal kerja yang harus disediakan oleh perusahaan, serta juga mempertimbangkan resiko-resiko yang mungkin ditanggung oleh perusahaan, baik sifatnya terhadap manusia, alam, atau sifat dari barang itu sendiri. Sehingga kita harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut untuk mencapai kepada nilai persediaan yang optimal dan kapasitas produksi yang dapat dijalankan secara terus-menerus. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menentukan besarnya persediaan? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu disesuaikan dengan kebutuhan bulanan. Apabila kebutuhan akan bahan atau barang setiap bulannya itu sama, maka dalam menentukan besarnya persediaan digunakan rata-rata bulanan atau rata-rata sederhana. Contoh misalnya, kebutuhan barang dalam setahunnya yaitu sebanyak 28.800, maka untuk kebutuhan per bulannya tinggal kita bagi 12 saja, yaitu sebesar 2.400 unit. Dari mana? Dari kebutuhan setahun 28.800 dibagi dengan jumlah bulan sebanyak 12 bulan. Ini akan ketemu nilai dari persediaan bulanan sebanyak 2.400 unit. Nah, jika perusahaan menentukan 2 bulan persediaan, maka kita tinggal mengalihkan terhadap besarnya nilai rata-rata persediaan tersebut, yaitu 2.400 dikali dengan 2 sama dengan 4.800 unit. Sedangkan apabila kebutuhan akan barang atau bahan setiap bulannya itu tidak sama, maka dapat dilakukan metode rata-rata bulanan yang bergerak. Semisal contohnya yaitu di bulan Januari ada kebutuhan sebanyak 1.200 unit, sedangkan di bulan Februari 600 unit dan di bulan Maret kebutuhannya 900 unit, serta di bulan April sebanyak 1.200 unit, serta di bulan Mei kebutuhannya 1.800 unit, maka untuk menghitung dengan menggunakan metode rata-rata bulanan yang bergerak dapat dilakukan, yaitu di bulan Februari cara menghitungnya adalah jumlah Januari ditambah jumlah Februari ditambah jumlah bulan Maret dibagi dengan 3, yaitu 1.200 ditambah 600 ditambah 900
dibagi 3 ketemu rata-rata bergeraknya adalah 900 unit. Sedangkan untuk menghitung kebutuhan di bulan Maret yaitu Februari ditambah Maret ditambah dengan April. Kebutuhan pada bulan tersebut itu dijumlahkan lalu dibagi 3. 600 ditambah 900 ditambah 1200 dibagi 3 ketemu adalah rata-ratanya 900 unit. Nah, sedangkan untuk menghitung kebutuhan di bulan April itu menggunakan data kebutuhan di bulan Maret ditambah kebutuhan bulan April ditambah dengan kebutuhan di bulan Mei. Angkanya yaitu 900 ditambah 1200 ditambah 1800 dibagi 3 ketemu rata-rata kebutuhannya adalah sebesar 1300 unit. Nah, dari perhitungan tersebut, apabila perusahaan dalam hal ini menentukan 2 bulan kebutuhan, maka besarnya persediaan ini tinggal kita kalikan 2 saja. Di mana pada bulan Februari yaitu dengan 900 unit dikali 2 bulan ketemu nilainya adalah 1.800 unit. Begitu juga di bulan Maret tinggal dikalikan 2 yaitu 2 dikali 900 unit ketemu nilainya adalah 1.800 unit. Nah, untuk bulan April, bila mana kita menghitung kebutuhan dalam 2 bulan, juga dikali 2, yaitu 2 dikali 1.300, ketemu nilainya adalah 2.600 unit. Ini merupakan perhitungan apabila perusahaan menentukan 2 bulan kebutuhan untuk menentukan besarnya persediaan. Selanjutnya dalam penentuan besarnya persediaan yaitu yang kedua adalah dengan cara menghitung tingkat perputaran persediaan. Karena kita ketahui bahwa banyak perusahaan dalam hal ini mengambil tingkat perputaran persediaan itu sebagai dasar untuk meningkatkan tingkat persediaan. Nah, ada 2 rumusan yang dapat dipergunakan dalam menghitung tingkat perputaran persediaan ini, yaitu rumus yang pertama adalah menghitung tingkat perputaran. Caranya adalah dengan membagi rencana penjualan per tahun dibagi dengan persediaan rata-rata. Sedangkan rumus yang kedua yaitu mencari persediaan rata-rata dengan cara persediaan awal ditambah dengan persediaan akhir dibagi 2. Dengan 2 rumus tersebut, maka kita dapat menghitung tingkat perputaran persediaan yang dapat kita jadikan dasar dalam melakukan peningkatan terhadap jumlah persediaan yang kita harapkan. Contoh kasus dalam hal ini yaitu semisal rencana penjualan selama 1 tahun ditetapkan sebanyak 900.000 unit, di mana persediaan awal tahun diperkirakan jumlahnya ada 150.000 unit, dan diperkirakan persediaan akhir pada akhir tahun yaitu sebanyak 450.000 unit. Maka diminta untuk menghitung persediaan rata-rata dan perputaran persediaannya. Nah, untuk menghitung persediaan rata-rata dengan rumus sebelumnya yaitu persediaan awal ditambah dengan persediaan akhir dibagi 2, maka ketemu nilainya adalah 150.000 ditambah 450.000 dibagi 2, ketemu nilainya adalah 300.000 unit. Sedangkan untuk menghitung nilai perputaran persediaan yaitu dengan rumus rencana penjualan per tahun dibagi
persediaan rata-rata. Nah, nilai dari rencana penjualan dalam 1 tahun yaitu 900.000 unit dibagi dengan persediaan rata-rata sebanyak 300.000 unit, ketemu nilainya adalah perputaran persediaannya sebanyak 3 kali. Untuk lebih memahami berkenaan dengan anggaran produksi ini, maka kita dapat membahas beberapa contoh soal, yaitu pertama adalah berkenaan dengan perusahaan rasa enak, di mana data yang tersedia dari perusahaan rasa enak adalah terdapat rencana penjualan di tahun 2011 yaitu di bulan Januari sebanyak 67.500 unit, di bulan Februari sebanyak 72.000 unit, dan di bulan Maret sebanyak 76.500 unit. Sedangkan untuk triwulan 2, anggaran penjualan yang direncanakan yaitu sebanyak 225.000 unit, di triwulan 3 sebanyak 180.000 unit, dan di triwulan keempat sebanyak 202.500 unit. Nah, persediaan barang jadi pada 1 Januari 2011 ada sejumlah 90.000 unit, sedangkan tingkat perputaran barang sesuai dengan tahun sebelumnya yang telah ditentukan yaitu sebanyak 10 kali. Persyaratan untuk tingkat produksi yang perlu dijaga adalah 1. Berkenaan dengan perbedaan tingkat produksi tertinggi dan terendahnya tidak boleh melebihi dari 10% dari tingkat produksi yang dianggap normal. Dan yang kedua, lebih mementingkan stabilitas produksi dengan catatan tingkat persediaan tidak boleh kurang dari 45.000 unit. Berdasarkan pada data tersebut, maka diminta untuk yang pertama adalah menyusun anggaran produksi untuk tahun 2011 dan menentukan berapa jumlah produksi normal, produksi maksimum, dan produksi minimum baik secara bulanan maupun dalam perhitungan triwulanan. Berdasarkan pada data tersebut, maka hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah menghitung persediaan akhir tahun, yaitu dengan rumusan tingkat perputaran dan persediaan rata-rata. Di mana dalam rumus tingkat perputaran sebagaimana kita ketahui yaitu penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata, sedangkan rumus dari persediaan rata-rata rumusnya adalah penjualan dibagi dengan tingkat perputaran. Nah, kita ketahui dari data tersebut jumlah penjualan yang dianggarkan dalam tahun 2011 itu adalah sejumlah 823.500 dibagi dengan informasi mengenai tingkat perputaran persediaan yaitu 10 kali, sehingga ketemu nilai dari persediaan rata-rata itu adalah sebanyak 82.350 unit. Nah, untuk menentukan persediaan akhir tahun, maka kita menggunakan rumus persediaan rata-rata dikali 2 dikurangi dengan persediaan awal, yaitu 82.350 dikali 2 dikurangi dengan persediaan awalnya 90.000, ketemu nilai persediaan akhir tahun yaitu sebesar 74.700 unit. Nah, selanjutnya kita menghitung kebutuhan untuk anggaran produksi di tahun 2011,
yaitu untuk penjualan yang ditargetkan selama 1 tahun berdasarkan pada data yang telah disajikan, yaitu data Januari, Februari, Maret, serta triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Total secara keseluruhan yaitu sebanyak 823.500 unit. Nah, hal tersebut ditambah dengan persediaan akhir tahun, di mana persediaan akhir tahun berdasarkan pada perhitungan yang telah dibuat yaitu sebesar 74.700 unit. Sehingga kita mengetahui kebutuhan dalam 1 tahun yaitu 898.200 unit. Dikurangi dengan jumlah persediaan awal yang telah diketahui sebanyak 90.000 unit, sehingga anggaran produksi untuk tahun 2011 yang ditetapkan yaitu sebesar 808.200 unit. Selanjutnya kita diminta untuk menghitung jumlah produksi normal, produksi maksimum, dan produksi minimum. Untuk menghitung produksi normal, anggaran produksi yang telah dihitung sebelumnya yaitu sebanyak 808.200 unit, tinggal dibagi dengan jumlah bulan 12 yaitu ketemu rata-ratanya adalah 67.350 unit setiap bulannya. Sedangkan kalau kita hitung dalam triwulanan, maka tinggal kita kalikan dengan 3, yaitu 3 bulan dikali 67.350 unit, ketemu nilainya adalah 202.050 unit per triwulan. Nah, untuk menghitung produksi maksimum dan produksi minimum, kita harus mengetahui perbedaannya terlebih dahulu. Sebagaimana disampaikan dalam soal sebelumnya bahwa perbedaan tingkat produksi tertinggi dan terendah itu tidak boleh lebih dari 10% dari tingkat produksi yang dianggap normal. Maka untuk menghitung produksi maksimumnya ketemu rumusan yaitu sebesar 110%. Sehingga perhitungan produksi normal tersebut dikalikan dengan 110%. Untuk per bulan 110% kali 67.350 unit ketemu jumlahnya adalah 74.085 unit per bulan, atau dalam hitung-hitungan triwulan yaitu 110% kali 202.050 unit ketemu nilainya adalah 222.255 unit untuk triwulan. Itu hitungan untuk produksi maksimum. Sedangkan untuk produksi minimum sebagaimana informasi sebelumnya yaitu tidak boleh lebih dari 10%, maka produksi minimum ini adalah rumusnya 100% dikurangi 10%, yaitu ketemu nilainya adalah 90%. Oleh karena itu, produksi normal dikalikan dengan 90%. Untuk bulanan, 90% dikali 67.350 ketemu nilainya adalah 60.615 unit untuk per bulan. Dan untuk triwulan adalah 90% dikali 202.050 unit ketemu nilainya adalah 181.845 unit. Kasus soal berikutnya yang kedua yaitu PT Raya Persada merencanakan penjualan di tahun 2011 dengan rincian sebagai berikut, yaitu untuk triwulan 1 ditetapkan sebanyak 621.000 unit, untuk triwulan 2 sebanyak 459.000 unit, untuk triwulan 3 sebanyak 459.000 unit juga, dan untuk triwulan keempat sebanyak
621.000 unit. Persediaan awal diketahui sejumlah 324.000 unit dan persediaan akhir diharapkan sejumlah 216.000 unit. Berdasarkan pada data tersebut, diminta untuk membuat anggaran mengenai tingkat produksi di tahun 2011 serta anggaran produksi 2011 dengan ketentuan yang pertama adalah mengutamakan stabilitas produksi dan yang kedua adalah mengutamakan stabilitas persediaan dan yang ketiga adalah berkenaan dengan kebijakan kombinasi. Informasi tambahan mengenai anggaran di tahun 2011 untuk PT Raya Persada tersebut yaitu ditetapkan pertama bahwa tingkat produksi tidak boleh berfluktuasi lebih dari 20% dari tingkat produksi rata-rata. Dan yang kedua, tingkat persediaan awal dan akhir pada triwulan 1 dan 2 berfluktuasi sebanyak 32.400 unit. Sedangkan untuk triwulan 3 dan 4 fluktuasi yang ditetapkan adalah sebanyak 21.600 unit. Untuk menghitung tingkat produksi di tahun 2011, maka kita menjumlah terlebih dahulu anggaran penjualan yang dibuat oleh PT Raya Persada di tahun 2011 ini, baik triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4, di mana secara keseluruhan totalnya itu ketemu adalah sebanyak 2.160.000 unit. Dan persediaan akhir ditetapkan sebanyak 216.000 unit. Sehingga antara penjualan dalam 1 tahun yang direncanakan ditambah dengan persediaan akhir tahun tersebut menjadi kebutuhan dalam 1 tahun, yaitu sejumlah 2.376.000 unit. Nah, jumlah tersebut untuk mengetahui jumlah tingkat produksi di tahun 2011 dikurangi terlebih dahulu dengan persediaan awal, di mana persediaan awal ini diketahui jumlahnya adalah sebanyak 324.000 unit. Sehingga kita mengetahui bahwa tingkat produksi di tahun 2011 ini adalah sebanyak 2.052.000 unit. Sedangkan untuk menghitung anggaran produksi di tahun 2011 dengan mengutamakan stabilitas tingkat produksi, maka hal yang perlu kita lakukan adalah membagi terkait dengan tingkat produksi di tahun 2011 yang telah kita hitung sebelumnya, yaitu ketemu nilainya adalah 2.052.000 unit dibagi dalam 4 triwulan. Ketemu rata-rata per triwulan ini adalah sebanyak 513.000 unit. Nah, dalam artian bahwa stabilitas tingkat produksi untuk per triwulannya ini adalah sebanyak 513.000 unit. Sehingga ketika kita sudah mengetahui jumlah produksi yang ditetapkan per triwulan tersebut, kita masukkan dalam tabel per triwulan, yaitu di mana triwulan 1 penjualan yang ditargetkan adalah 621.000, sedangkan persediaan akhirnya yaitu 216.000, ketemu kebutuhannya adalah 837.000, dikurangi dengan persediaan awal sebagaimana data yang dimiliki, yaitu sebesar 324.000, ketemu
bahwa jumlah produksi di triwulan 1 ini adalah sebanyak 513.000. Nah, berbeda halnya untuk triwulan kedua. Triwulan kedua ini yang harus dihitung atau yang dicari adalah persediaan akhir. Kenapa? Karena jumlah penjualan yang ditargetkan di triwulan kedua itu sudah ketahui, yaitu sebesar 459.000 unit. Sedangkan untuk persediaan awal itu merupakan data dari persediaan akhir di triwulan 1 sebanyak 216.000 unit. Sedangkan data produksi berdasarkan pada perhitungan dengan stabilitas tingkat produksi ini telah ditetapkan, yaitu sebesar 513.000 unit. Oleh karena itu, maka yang dicari adalah persediaan akhirnya dengan rumus bagaimana yang telah dibahas sebelumnya, yaitu jumlah produksi yang diharapkan ditambah dengan persediaan awal dikurangi dengan rencana penjualan. Maka angka yang diketahui yaitu 513.000 ditambah 216.000 dikurangi dengan 459.000. Ketemu nilai persediaan akhirnya adalah sebesar 270.000. Nah, nilai persediaan akhir di triwulan kedua ini selanjutnya menjadi nilai persediaan awal di triwulan 3. Dan begitu seterusnya, di mana triwulan ketiga dan triwulan keempat ini menghitung berkaitan dengan persediaan akhirnya. Sedangkan persediaan awal diketahui dari persediaan akhir di periode sebelumnya. Sedangkan untuk menghitung anggaran produksi dengan menggunakan kebijakan yang mengutamakan stabilitas tingkat persediaan, maka cara yang dilakukan adalah dengan membagi selisih antara persediaan awal dan persediaan akhir. Pembagian tersebut itu kalau kita menggunakan data bulanan, maka menggunakan data bulanan. Sedangkan kalau menggunakan data triwulan, kita menggunakan data triwulan, atau menggunakan data semester, ya kita menggunakan data semester. Namun dalam kasus ini kita menggunakan data triwulan, sehingga faktor pembaginya adalah 4. Karena dalam 1 tahun ini terdapat 4 triwulan. Rumus yang dibuat yaitu persediaan awal dikurangi dengan persediaan akhir dibagi 4. Ketemu nilainya adalah 324.000 dikurangi 216.000 dibagi 4, yaitu selisihnya sebesar 27.000. Berdasarkan nilai tersebut, maka kita akan membuat perhitungan di mana untuk nilai di triwulan 1 nilai penjualannya adalah sebesar 621.000. Sedangkan untuk persediaan akhirnya ini kita harus menghitung terakhir. Nah, caranya bagaimana? Yaitu persediaan awal dikurangi dengan selisih tingkat persediaan sebesar 27.000. 324.000 dikurangi 27.000 ketemu nilainya untuk persediaan akhir adalah sebesar 297.000 unit. Nah, dari rumusan tersebut selanjutnya dikurangi dengan persediaan awal yang telah ditetapkan yaitu sebesar 324.000 unit, ketemu target produksi untuk triwulan 1 adalah sebesar 594.000 unit. Untuk triwulan kedua, rumusnya sama, yaitu target penjualan untuk triwulan kedua yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu sebesar 459.000 unit
ditambah dengan persediaan akhir. Nah, untuk persediaan akhir ini, maka persediaan awal yang telah diketahui, di mana persediaan awal untuk triwulan kedua ini merupakan persediaan akhir di triwulan 1. Jumlahnya yaitu sebesar 297.000 unit. Ini dikurangi dengan selisih tingkat persediaan yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 27.000 unit. Ketemu persediaan akhirnya adalah 270.000. Jumlah tersebut selanjutnya dikurangi dengan persediaan awal sebesar 297.000 yang diketahui dari nilai persediaan akhir di triwulan 1. Maka ketemu target produksi untuk triwulan kedua adalah sebesar 432.000. Begitu juga untuk menghitung di triwulan 3 dan triwulan keempat. Untuk persediaan awalnya, yaitu menggunakan persediaan akhir di periode sebelumnya, yaitu untuk triwulan 1, persediaan awal di triwulan 3 itu menggunakan persediaan akhir di triwulan kedua, sedangkan untuk persediaan awal di triwulan keempat menggunakan persediaan akhir di triwulan ketiga. Nah, selanjutnya persediaan awal tersebut dikurangi 27.000 untuk mengetahui nilai persediaan akhir. Baru selanjutnya adalah menghitung target produksi pada masing-masing periode tersebut. Sedangkan untuk mengukur atau menghitung anggaran produksi dengan menggunakan kebijakan kombinasi, maka yang perlu dihitung pertama kali yaitu adalah menghitung tingkat produksi rata-rata per triwulan, di mana jumlahnya adalah 2.052.000 dibagi 4, ketemu nilainya adalah 513.000 unit per triwulan. Nah, untuk tingkat produksi maksimum per triwulan, sebagaimana data yang ditetapkan yaitu dengan nilai sebesar 20%. Artinya, tingkat produksi tidak boleh berfluktuasi lebih dari 20% dari tingkat produksi rata-rata. Sehingga dalam hal ini untuk menentukan tingkat produksi maksimum per triwulannya, nilainya adalah 120% dikali 513.000 unit. Ketemu nilainya adalah 615.600 unit. Dan tingkat persediaan awal dan akhir triwulan 1 dan triwulan 2 ini berfluktuasi sebesar 32.400 unit, sedangkan untuk triwulan 3 dan triwulan 4 berfluktuasi sebanyak 21.600 unit. Berdasarkan pada perhitungan dan data tersebut, maka kita memasukkan dalam tabel perhitungan baik triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 ataupun triwulan keempat, di mana untuk data penjualan itu sudah kita ketahui yaitu sebesar 621.000 unit, dan untuk persediaan awalnya yaitu 324.000 unit. Oleh karena itu, maka kita harus menghitung persediaan akhirnya, di mana persediaan akhir ini untuk triwulan 1 dan triwulan 2 selisihnya adalah 32.400 unit. Angka 324.000 unit persediaan awal dikurangi dengan 32.400 unit, ketemu persediaan akhirnya adalah sebesar 291.600 unit. Nah, berdasarkan data tersebut lalu kita menghitung target produksinya, yaitu ketemu nilainya adalah 621.000 ditambah 291.600 dikurangi 324.000, nilainya adalah 588.600 unit. Untuk triwulan kedua, penjualannya adalah 459.000 unit. Untuk menghitung persediaan akhir, maka persediaan awal dikurangi dengan
tingkat fluktuasi di triwulan 1 dan triwulan 2, yaitu sebesar 32.400 unit. Nah, untuk persediaan awal di triwulan 2 ini mengambil persediaan akhir di triwulan 1, yaitu 291.600 unit. Dikurangi 32.400 unit untuk menentukan nilai persediaan akhir di triwulan 2. Maka ketemu datanya adalah 459.000 unit ditambah 259.200 unit dikurangi 291.600 unit. Sehingga target produksi untuk triwulan kedua adalah 426.600 unit. Berbeda halnya dengan triwulan 3. Kalau triwulan 3 ini fluktuasinya adalah 21.600 unit. Nah, penjualan yang ditetapkan adalah 459.000 unit ditambah dengan persediaan akhir. Persediaan akhirnya cara menghitungnya adalah persediaan awal, di mana persediaan awal untuk triwulan ketiga ini adalah persediaan akhir di triwulan kedua, yaitu 259.200 unit dikurangi 21.600 unit untuk menentukan nilai persediaan akhir. Ketemu nilainya 237.600 unit. Maka untuk menentukan jumlah produksi di triwulan ketiga yaitu 459.000 ditambah 237.600 unit dikurangi 259.200 unit, ketemu target produksi di triwulan ketiga ini adalah 437.400 unit. Untuk triwulan keempat juga cara menghitungnya hampir sama dengan triwulan ketiga, di mana penjualannya adalah 621.000 unit ditambah persediaan akhir. Nah, persediaan akhir ini telah ditetapkan yaitu 216.000 unit, atau kalau misalnya mau menghitung bisa diambilkan dari persediaan awal di triwulan keempat tersebut dikurangi dengan fluktuasinya sebesar 21.600. Ketemu nilainya adalah 216.000 unit. Nah, untuk persediaan awalnya itu bisa diambilkan dari persediaan akhir di triwulan ketiga. Sehingga berdasarkan pada data tersebut kita dapat menentukan target produksi di triwulan keempat, yaitu 621.000 ditambah 216.000 dikurangi dengan persediaan awal 237.600 unit, ketemunya nilainya adalah 599.400 unit untuk produksi pada triwulan keempat. Soal latihan berikutnya yaitu adalah informasi dari PT Citra Agung, di mana perusahaan ini memiliki rencana penjualan di tahun 2011 sebanyak 480.000 unit dengan mekanisme atau pola penjualan yang telah ditetapkan, yaitu untuk bulan Januari sebesar 9%, Februari 11%, Maret 10%, dan di triwulan kedua 30%, di triwulan ketiga 15%, serta di triwulan keempat 25%. Rencana persediaan awal tahun sebanyak 60.000 unit dan persediaan di akhir tahun sebanyak 30.000 unit. Persediaan maksimum tidak boleh melebihi dari 60.000 unit dan persediaan minimum tidak boleh kurang dari 18.000 unit. Maka berdasarkan pada data tersebut ada informasi tambahan mengenai kebijakan dalam produksi, yaitu yang pertama adalah produksi normal bulanan adalah 1/12 produksi setahun. Artinya untuk produksi normal ini jumlah yang ditetapkan dibagi dengan 12. Sedangkan toleransi produksi kurang lebih itu adalah sebesar 10% dari tingkat produksi normal.
Dan produksi pada triwulan ketiga itu diturunkan menjadi 70% dari tingkat produksi normal. Nah, berdasarkan pada informasi tersebut, maka pertanyaannya adalah atau kita diminta untuk menentukan tingkat produksi setahun bagi perusahaan PT Citra Agung ini di tahun 2011. Dan yang kedua, diminta untuk menentukan perkiraan penjualan bulanan atau triwulanan dalam setahun. Serta yang ketiga adalah menentukan batasan minimal atau maksimal baik untuk produksi maupun untuk persediaan. Serta yang terakhir adalah diminta untuk menyusun anggaran produksi di tahun 2011 dengan memperhatikan batasan yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Berdasarkan pada informasi tersebut, maka hal yang pertama kita lakukan adalah menghitung tingkat produksi di tahun 2011, di mana penjualan yang ditargetkan untuk tahun 2011 ini adalah sebanyak 480.000 unit, sedangkan persediaan akhir tahun yang ditetapkan adalah 30.000 unit, dan persediaan awalnya diketahui sejumlah 60.000 unit. Maka berdasarkan pada data tersebut, jumlah yang harus diproduksi untuk tahun 2011 ini adalah sebanyak 450.000 unit. Cara menghitungnya adalah penjualan ditambah dengan persediaan akhir dikurangi dengan persediaan awal, ketemu jumlah yang harus diproduksi, yaitu sebesar 450.000 unit. Tahapan yang selanjutnya yang kedua yaitu kita menghitung perkiraan penjualan, karena data yang disajikan oleh perusahaan ini hanya berdasarkan persentase saja. Maka berdasarkan pada target penjualan sebanyak 480.000 unit tersebut di breakdown pada masing-masing periode dengan jumlah persentase yang telah ditetapkan, yaitu Januari sebesar 9% ketemu 43.200 unit, di bulan Februari 11% ketemu 52.800 unit, di bulan Maret sebesar 10% ketemu jumlahnya adalah 48.000 unit. Sedangkan pada triwulan kedua ditetapkan 30% ketemu nilainya adalah 144.000 unit. Di triwulan ketiga ketemu 15% yaitu 72.000 unit. Dan triwulan keempat yaitu 25% ketemu nilainya 120.000 unit. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penjualan sebanyak 480.000 unit terdistribusi ke bulan Januari 43.200 unit, Februari 52.800 unit, bulan Maret 48.000 unit, dan untuk triwulan kedua 144.000 unit, triwulan ketiga 72.000 unit, serta triwulan keempat adalah 120.000 unit. Selanjutnya, dengan adanya batasan persediaan di mana untuk persediaan minimum yaitu sebesar 18.000 unit, artinya tidak boleh kurang dari 18.000 unit, dan persediaan maksimum tidak boleh melebihi dari 60.000 unit. Nah, batasan persediaan tersebut berarti antara 18.000 sampai 60.000 unit. Oleh karena itu, dengan adanya batasan persediaan, maka kita dapat menghitung batasan produksi, di mana untuk produksi normal dengan informasi yang tersedia yaitu 450.000 unit dibagi dengan 12 untuk menghitung produksi normal bulanan, ketemu nilainya adalah 37.500 unit. Sedangkan untuk produksi normal per triwulan tinggal mengalikan dengan 3 bulan, yaitu 3 bulan kali 37.500 ketemu 112.500 unit untuk produksi normal triwulan. Sedangkan
berdasarkan pada informasi sebelumnya, yaitu untuk produksi pada triwulan 3 diturunkan menjadi 70% dari tingkat produksi normalnya, maka kita dapat menghitung sebesar 70% dikali 112.500, ketemu yaitu 78.750 unit. Nah, untuk menghitung produksi maksimum dan minimum, kita dapat menghitung berdasarkan pada informasi toleransi produksi, yaitu kurang lebih sebesar 10% dari tingkat produksi normalnya. Berdasarkan informasi tersebut berarti tingkat produksi maksimum adalah 100% ditambah 10%, yaitu 110%. Sedangkan produksi minimumnya adalah 100% dikurangi 10%, sama dengan 90%. Oleh karena itu, untuk menghitung produksi maksimum per bulan, yaitu 110% dikali 37.500, ketemu nilainya adalah 41.250 unit. Sedangkan untuk produksi maksimum per triwulan, yaitu 110% dikali 112.500 unit, ketemu nilainya adalah 123.750 unit. Nah, untuk produksi minimum dengan ketentuan 100% dikurangi 10%, ketemu prosentasenya adalah 90%, maka untuk hitung-hitungan produksi minimum per bulan yaitu 90% dikali 37.500, ketemu nilainya adalah 33.750 unit. Sedangkan untuk produksi minimum per 3 bulan atau per triwulan yaitu 90% dikali 112.500, ketemu 101.250 unit. Tahapan terakhir yaitu menyusun anggaran produksi di tahun 2011 untuk PT Citra Agung. Nah, hal yang paling penting dalam perhitungan anggaran produksi di tahun 2011 ini adalah memasukkan informasi yang telah diketahui, baru selanjutnya menentukan data sesuai dengan rumusan yang ada. Nah, untuk data penjualan sebagaimana anggaran penjualan yang telah ditetapkan, yaitu di bulan Januari sebesar 43.200 unit, Februari 52.800 unit, di bulan Maret 48.000 unit, dan di triwulan 2 dan triwulan 3 dan 4 itu hitung-hitungannya adalah 144.000 unit, 72.000 unit, dan 120.000 unit. Sehingga totalnya adalah 480.000 unit anggaran penjualan yang ditetapkan di tahun 2011. Berdasarkan pada hitung-hitungan sebelumnya, data selanjutnya yang dapat kita input ini adalah total produksi atau nilai produksi, di mana nilai produksi ini sebesar 450.000 unit terdistribusi dengan menggunakan asumsi jumlah produksi maksimum baik per bulan ataupun per triwulan, kecuali pada triwulan ketiga. Nah, untuk per bulannya pada perhitungan sebelumnya yaitu produksi maksimum adalah 41.250 unit. Ini ditetapkan sebagai target produksi di bulan Januari, Februari, dan Maret. Sedangkan produksi maksimum per triwulan sebesar 123.750 unit ini ditetapkan sebagai target produksi pada periode triwulan kedua dan triwulan keempat. Sedangkan untuk triwulan ketiga ini diturunkan produksinya sebesar 70%, sehingga ketemu nilainya adalah
78.750 unit. Nah, berdasarkan pada dua data tersebut, yaitu data penjualan dan data produksi, maka kita dapat menghitung berkenaan dengan persediaan akhir, persediaan awal, dan kebutuhannya. Di mana untuk persediaan awal di bulan Januari, kita tinggal menginput yaitu sebesar 60.000 unit. Sehingga kita diminta untuk mengetahui nilai persediaan akhirnya. Dengan rumusan yaitu target produksi ditambah persediaan awal dikurangi dengan target penjualan, yaitu 41.250 unit ditambah 60.000 unit dikurangi 43.200 unit. Ketemu nilai persediaan akhir adalah 58.050 unit. Selanjutnya nilai persediaan akhir tersebut menjadi nilai persediaan awal pada periode berikutnya, yaitu pada bulan Februari. Persediaan awalnya ketemu 58.050 unit. Nah, selanjutnya di bulan Februari juga diminta untuk menghitung persediaan akhir dengan rumusan yang sama, yaitu target produksi ditambah persediaan awal dikurangi dengan target penjualan. Ketemu nilainya adalah 46.500 unit untuk persediaan akhir di bulan Februari. Nilai persediaan akhir di bulan Februari ini menjadi nilai persediaan awal di bulan Maret, yaitu nilainya adalah 46.500. Selanjutnya untuk menentukan nilai persediaan akhir di bulan Maret, maka dengan rumus yang sama yaitu target produksi ditambah persediaan awal dikurangi dengan target penjualan. Ketemu nilainya adalah 39.750 unit dan ini menjadi persediaan awal pada triwulan kedua. Begitu selanjutnya untuk triwulan ketiga dan triwulan keempat, di mana persediaan awal untuk triwulan ketiga ini merupakan persediaan akhir pada triwulan kedua. Dan persediaan awal di triwulan keempat merupakan persediaan akhir pada triwulan ketiga. Dan anggaran produksi di tahun 2011 dapat disusun dengan baik untuk perusahaan PT Citra Agung ini. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.